Bab 2090, Nexus of Forgotten Timelines. Lompatan melalui pintu cahaya berwarna-warni itu bukan seperti melintasi ruang biasa. Wang Lin merasakan sensasi aneh seperti tubuhnya ditarik ke segala arah sekaligus, lalu dipadatkan menjadi titik tak berdimensi, sebelum direnggangkan kembali. Bukan rasa sakit, tapi sebuah pengingat bahwa hukum yang mengatur perjalanan ini berbeda. Di sisi lain mereka muncul, pemandangan yang mustahil. Limuan menarik napas tajam. Mereka berdiri di sebuah platform mengambang yang terbuat dari bahan seperti kaca berasap, transparan namun kokoh. Di bawah, atas dan di segala penjuru, terbentang hutan garis waktu. Itu bukan bintang. Itu adalah ribuan, puluhan ribu, mungkin jutaan aliran cahaya yang memanjang tak terhingga ke kejauhan, seperti sungai cahaya raksasa yang mengalir sejajar. Setiap aliran berwarna berbeda, ada yang keemasan dan stabil, ada yang kebiruan dan beriak, ada yang merah tua dan bergolak, bahkan ada yang hitam pekat seperti jurang. Di dalam setiap aliran cahaya, terlihat kilasan adegan yang bergerak cepat. Peperangan kerajaan, kelahiran bintang, kematian dewa, percakapan sederhana antara dua petani, ledakan supernova. Setiap aliran adalah sebuah timeline sejarah lengkap sebuah realitas. Tempat ini, gumam Wang Lin, matanya memindai dengan waspada. Aura Heaven tramplingnya secara naluriah membentuk lapisan pertahanan tak kasat mata di sekitar dia dan Limuan. Selamat datang di tempat pembuangan sejarah. Suara itu datang dari belakang mereka, suara kering, berdebu, seperti halaman buku tua yang dibuka. Wang Lin berbalik tanpa terkejut, sudah merasakan kehadirannya sejak tadi. Dia adalah seorang wanita tua yang duduk di atas sebuah kursi goyang yang melayang di udara. Wanita itu mengenakan jubah sederhana dari kain yang tampak biasa saja, tetapi pola tenunannya terus berubah, menampilkan motif dari berbagai era yang berbeda. Di tangannya, dia memegang sebuah jarum raksasa yang terbuat dari kristal, dan di pangkuannya terbentang sebuah kain tanpa ujung pangkal yang sedang dia sulam. Benang yang dia gunakan adalah helaian cahaya yang dia ambil dari hutan garis waktu di sekelilingnya. Wanita itu tidak mengangkat kepalanya, masih fokus pada sulamannya. Aku adalah yang memanggilmu. Kau bisa memanggilku nenek penenun, atau seperti muridku yang bodoh itu, pemulung nasib. Terserah. Kenapa kau memanggilku? Tanya Wang Lin langsung ke intinya. Karena kau menyebabkan kebocoran, jawab si wanita tua, akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya bukan mata manusia biasa, tetapi seperti dua kolam kecil yang berisi galaksi miniatur yang berputar lambat. Gerakan terakhirmu di papan catur itu saat kau menarik Heaven Defying Beat dan pergi menciptakan gelombang kejut yang merambat melalui lapisan realitas. Gelombang itu membuat retakan di dinding antara Four Realms dan tempat lain. Dia menusukkan jarum kristalnya ke sebuah aliran cahaya berwarna abu-abu tua di dekatnya, menarik sehelai benang waktu dan menyematkannya ke kain di pangkuannya. Adegan di aliran cahaya itu, sebuah pertempuran antara dua naga tiba-tiba berhenti, membeku, lalu memudar menjadi putih sebelum aliran cahaya itu sendiri padam dan menghilang. Kau memusnahkan timeline itu, kata Limuan, terdorong untuk berbicara. Memusnahkan? Tidak, sayangku. Si wanita tua tersenyum tipis. Aku menggugurkannya. Timeline itu sudah divergen terlalu jauh, menjadi tidak stabil, seperti ranting yang busuk. Lebih baik dipetik sebelum menarik penyakit ke ranting yang sehat. Dia menatap Wang Lin. Seperti yang kau lakukan pada alam Seven Colored Realm dan semua ilusimu dulu. Bedanya, skalaku lebih besar. Peringatan dan undangan. Kau bilang ada yang menyebut namaku dari balik retakan itu, desak Wang Lin mengabaikan filosofi penenun tua itu. Ah, iya. Nenek penenun mengangguk, dia melambaikan tangan, dan sebuah layar terbentuk dari kabut benang waktu di depan mereka. Layar itu menunjukkan rekaman sebuah celah seperti kaca pecah di tengah ruang hampa antar galaksi. Dari celah itu, keluar wujud-wujud asap yang berwarna ungu tua. Mereka tidak memiliki bentuk tetap, tetapi dari dalam asap itu, terdengar gumaman dalam bahasa yang kuno dan penuh kekuatan sepi. Diulang-ulang, Wang Lin, penentang, pemegang benih, kembalilah, atau musnahlah. Suaranya penuh dengan rasa sakit kuno dan amarah yang membeku. Bahasa era Dao Primal, gumam nenek penenun. Bahasa yang digunakan sebelum Four Realms terbentuk. Mereka memanggilmu pemegang benih. Menarik, bukan? Matanya yang bergalaksi menatap Wang Lin dengan penuh selidik. Heaven Defying Beat-mu, apakah lebih dari sekadar pusaka? Wang Lin tetap tenang, tetapi di dalam pikirannya berputar kencang. Benih? Apakah maksudnya Heaven Defying Beat adalah benih dari sesuatu, atau mengacu pada statusnya sebagai The Dao Seed di masa depan? Kenapa kau peduli? Tanya Wang Lin.
Apa untungnya bagimu? Nenek penenun tertawa kecil, suaranya seperti gemerisik daun kering. Aku adalah penjaga keseimbangan. Retakan itu adalah luka di tubuh realitas. Jika tidak ditambal, bisa terinfeksi. Infeksi di level ini bisa menyebabkan pembusukan massal timeline, dan pekerjaanku akan bertambah 10 kali lipat. Aku sudah tua. Aku malas. Dia berhenti menyulam sejenak. Selain itu, ada sesuatu yang melarikan diri dari retakan itu sebelum makhluk-makhluk asap itu muncul. Sesuatu yang kecil, licin, dan sangat berharga bagiku. Ada cahaya keserakahan sesaat di matanya yang bergalaksi. Aku ingin kau masuk, tutup retakannya, usir, atau hancurkan makhluk-makhluk primal itu, dan ambilkan barangku, sebagai gantinya. Dia mengulurkan tangan. Di telapaknya muncul 3 helai benang waktu yang memancarkan cahaya berbeda. 1. Benang emas. Ini adalah lokasi Font of Origin, mata air legenda, yang konon bisa memulihkan bahkan jiwa yang tercerai-berai. Mungkin berguna untuk seseorang yang kau kenal. Matanya sekilas melirik Limuan. 2. Benang perak. Ini adalah peta menuju The First Library, tempat semua pengetahuan dari timeline yang telah kugugurkan disimpan. Di sana, mungkin ada jawaban tentang pemain catur yang kau cari. 3. Benang hitam, berkilau. Dan ini adalah sepotong paradoks, sesuatu yang tidak seharusnya ada, tapi ada. Menelannya akan memberimu wawasan untuk melangkah menuju Slaughter Heaven. Pilihan dan persiapan. Wang Lin terdiam. Tawaran itu menggiurkan, tapi jelas berbahaya. Tempat yang disebut era Dao Primal jelas bukan tempat biasa. Dan motif si nenek penenun ini tidak sepenuhnya jelas. Kenapa tidak kau yang pergi? Tanyanya. Karena tubuhku sudah terlalu terikat dengan tempat ini. Jawabnya mengangkat tangannya. Wang Lin baru menyadari bahwa benang-benang halus yang tak terhitung jumlahnya menyambungkan setiap jari si wanita tua ke berbagai aliran cahaya di sekitarnya. Dia bukan hanya penjaga, dia adalah tahanan dari Nexus ini. Aku bisa mengamati, bisa mempengaruhi dari jauh, tapi tidak bisa pergi secara fisik. Kau, sebagai pemegang benih, yang segar dan penuh kejutan, adalah alat yang sempurna. Kata alat diucapkan dengan terus terang tanpa penghinaan maupun pujian, hanya fakta. Wang Lin melihat ke Limuan. Istrinya mengangguk pelan. Dia mempercayai penilaian Wang Lin. Berikan ketiganya sebagai bayaran di muka, kata Wang Lin, dan tambahkan satu lagi. Jaminan keamanan untuk benua astral abadi dan semua yang ada di dalamnya selama aku pergi. Nenek penenun mengerutkan kening. Berani sekali menawar. Kau butuh aku. Aku tidak terlalu butuhmu. Aku bisa mencari jawabanku sendiri, lebih lambat mungkin, kata Wang Lin dingin. Tapi retakanmu akan membesar, dan barang berhargamu mungkin hilang selamanya. Terdiam sejenak. Kemudian si wanita tua mendesah. Baiklah, dia mengulurkan tangannya. 3 benang itu melayang ke arah Wang Lin. Bersamaan dengan itu, sehelai benang keempat, berwarna putih transparan, memancar dari jarinya dan menghilang ke dalam ruang. Perjanjian telah terbentuk. Nexus akan mengamankan alam asalmu dari interferensi eksternal tingkat tinggi. Tapi ini tidak melindungi dari konflik internal, hanya dari ancaman di luar Four Realms. Wang Lin menerima 3 benang. Benang emas dan perak dia simpan dengan aman. Benang hitam berkilau itu dia pegang. Dia bisa merasakan paradoks di dalamnya, sebuah pernyataan yang membatalkan dirinya sendiri. Kalimat ini salah. Menelannya berarti memaksa jiwanya memahami ketidakmungkinan. Sangat berbahaya, tapi bisa menjadi katalis. Dia tidak menelannya sekarang. Tunjukkan jalannya, perintah Wang Lin. Menuju retakan, nenek penenun mengangguk. Jarum kristalnya dia tusukkan ke udara dan mengoyak sebuah terowongan yang langsung menembus lapisan-lapisan realitas. Di ujung terowongan terlihat celah menganga yang sama dari rekaman tadi. Suara gemuruh dan erangan dari makhluk-makhluk primal terdengar samar-samar. Berhati-hatilah dengan napas mereka, pesan si wanita tua. Itu bukan racun, tapi logika yang terdegradasi. Bisa membuat hukum daomu sendiri menjadi kacau dan saling bertentangan. Oh, dan barangku itu adalah Kronal Cuku Egg, sebuah telur yang terbuat dari waktu murni. Ia akan mencoba meniru timeline sekitarnya untuk menetas. Bawa kembali utuh. Wang Lin mengangguk singkat. Dia memegang tangan Limuan erat-erat. Tetaplah di belakangku, jangan lepas. Mereka melangkah masuk ke terowongan. Perjalanan singkat. Saat mereka mendekati ujung, tekanan menjadi tak tertahankan bagi kultivator level rendah. Wang Lin mengerahkan aura Heaven Tramplingnya, membentuk gelembung pelindung. Di luar gelembung, mereka bisa melihat kekacauan warna-warna yang tidak seharusnya ada. Geometri yang mustahil, suara yang sekaligus terlalu keras dan terlalu pelan. Dan kemudian mereka keluar.
era Dao primal. Mereka tidak berada di ruang angkasa seperti biasa. Mereka berdiri di atas sebuah dataran yang terbuat dari gagasan yang membeku. Tanah di bawah kaki mereka berubah-ubah antara padat, cair, dan gas, tergantung pada apa yang mereka pikirkan. Langit bukan langit, tetapi sebuah lautan simbol Dao yang bergolak, simbol yin-yang, trigrams, 5 elemen, dan simbol-simbol lain yang lebih kuno dan aneh, semuanya berputar, bertabrakan, dan saling memakan. Di kejauhan, berdiri gunung-gunung yang adalah fosil dari emosi purba, sebuah gunung kesedihan yang meneteskan hujan abadi, sebuah gunung kemarahan yang memancarkan api tanpa bahan bakar. Dan di depan mereka, membentang retakan besar seperti luka di kanvas realitas ini. Dari dalam retakan itu, keluar semburan asap ungu yang membentuk wajah wujud mengerikan dengan banyak mata dan mulut. Pemegang benih, akhirnya, suara itu menggema langsung di jiwa, melewati telinga fisik. Wang Lin merasakan getaran di Heaven Defying Beat di dalam tubuhnya seperti denyutan yang berdebar kencang, bukan ketakutan, tapi pengenalan. Benihku. Sebuah bisikan yang sangat tua, hampir tidak terdengar, berasal dari dalam beat itu sendiri. Pertempuran di penghujung zaman, di sebuah dunia yang bahkan bukan dunia, baru saja dimulai, ending cliffhanger. Wang Lin mengerahkan kekuatannya, menghadapi makhluk-makhluk asap primal. Dalam pertarungan pertama, dia menemukan bahwa serangan mereka memang aneh. Sebuah panah energi yang dia lepaskan, tiba-tiba berbalik menyerangnya sendiri di tengah jalan, seolah hukum, setiap aksi memiliki reaksi di balik untuknya saja. Logika yang terdegradasi, ingatnya akan peringatan nenek penenun. Sementara dia berjuang, Limuan, yang dilindungi di belakangnya, melihat sesuatu yang lain. Di balik keributan pertempuran, di dekat kaki gunung kesedihan, ada sebuah cahaya kecil berkedip seperti kunang-kunang, melesat cepat menghindari jangkauan makhluk asap. Itu memancarkan aura waktu murni, Kronal Cukuek. Dia ingin memberitahu Wang Lin, tapi saat dia akan berseru, salah satu makhluk asap primal itu tiba-tiba memusatkan semua matanya padanya. Sebuah suara berbisik langsung ke pikirannya. Yang tidur dan dibangunkan, kau adalah kuncinya, buka pintunya untuk tuanku. Limuan merasa pusing. Kenangan masa lalunya yang ribuan tahun silam, masa di mana dia terbaring tak bernyawa berdesir, seolah ingin mengungkap sesuatu yang sengaja dilupakan. Dan dari dalam Heaven Defying Beat, bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, penuh keputusasaan, jangan biarkan mereka menyentuhnya.